Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama Pak Andrio di sini, masih di pelajaran Excel. Nah, kita akan mengulang tutorial ya bagi yang sudah tatap muka hari Selasa kemarin, hari Senin. Nah, bisa mengulang dengan video yang kalian tonton sekarang. Dan bagi yang belum pernah tatap muka, silahkan tonton video ini ya biar nanti pada saat tatap muka udah tahu nih apa yang mau dikerjakan. Oke, jadi nggak buang-buang waktu selama di lab. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pembulatan. Oke. Nah, tentang sum juga. Oke, nah langsung aja kita lihat, perhatikan cara-cara tutorial pembuatannya. Nah, di sini nantinya di lab kita akan membuat nama ya, kemudian nilai. Oke, nilainya macam-macam. Oke, nggak usah langsung nilai, langsung aja di sini bahasa Mandarin. Dan kemudian sini bahasa Jepang, langsung sini bahasa Indonesia. Selanjutnya pelajaran TIK ya, pelajaran kita, kemudian matematika. Oke, nah cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, kita buka dulu. Nah, kalau misalnya ada yang terselip seperti ini, artinya nggak nampak dia karena terlalu kecil selnya, bisa diarahkan mouse-nya kemari sampai dia berubah menjadi seperti ini, hitam dan ada panah kanan kiri. Tinggal diklik tahan, kemudian geser. Ya, geser secukupnya. Oke. Nah, kalau kalian mau bener-bener pas, supaya dia pas gini, nggak perlu diukur-ukur seperti ini, tinggal di double klik saja. Di sini double klik, langsung ngepas sendiri. Di sini double klik, di sini double klik, di sini double klik, double klik. Oke. Nah, langsung pas sendiri secara otomatis sesuai besar isi selnya. Oke, paham ya? Nah, namanya simple saja. Kita buat di sini Tika, Tono, sama Tari ya. Kebetulan ini kayaknya saudara kembar semua nih ya. Oke. Nah, ada 3 nilai. Oke, untuk bahasa Mandarin si Tika kita buat 95. Di sini 98 dan di sini 97. Ya, di sini 85, 76, 64. Ya, kemudian bahasa Indonesianya seperti ini. Detiknya ada 71, 75 dan 79. Oke. Nah, untuk nilai matematika bisa kita buat 76. Ada yang dapat 86, kemudian ada juga yang dapat 70. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu penjumlahannya, jumlah. Dan di sini ada pembulatan. Ya, dan satu lagi ada pembulatan atas. Dan pembulatan bawah. Ya, saya double klik biar dia pas ukurannya. Nah, bola atas kita ganti lurus kecil biar cantik, biar seragam. Oke. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan. Ya. Nah, kemudian bisa dilihat ini kan terlalu panjang. Iya kan? Bener kan? Terlalu panjang. Nah, kita bisa miringkan teks ini. Ya, kita miringkan supaya selnya ini bisa benar-benar rapat seperti ini. Nah, bagaimana caranya, Pak? Perhatikan caranya. Oke. Nah, ini selnya ini bisa kita select semuanya yang terlalu panjang. Nah, di bagian sebelah sini, bagian alignment itu ada fungsi untuk memiringkan teks. Nah, bisa dilihat beberapa model-model kemiringannya ya. Nah, kita mau buat yang seperti ini aja, angel counterclockwise. Nah, kita klik. Nah, nanti dia akan seperti ini. Ya. Dia akan bermiring seperti ini. Lupa sama aja ya, Pak. Agak besar juga nih dia. Sabar ya kan. Nah, tunggu. Nah, sekarang kita kecilkan. Nah, kita rapatkan. Ya. Nah, kalau kalian malas merapatkan ini satu persatu, bisa menggunakan fungsi
column width. Nah, caranya gimana, Pak? Ya, perhatikan. Tinggal di select, ya, select. Nah, kemudian diklik kanan, di sini ada column width. Nah, kita atur aja kira-kira 10. Oh, terlalu besar ya kan? Column width kita buatnya menjadi 5. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini udah bisa ya. Nah, mungkin masih terlalu besar, Pak. Nah, kita buat aja menjadi 4. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kan nggak ada garis-garisnya, ya kan? Nah, kita tinggal kasih aja ini. Di sini ada pilihan border dan tinggal pilih all border. Oke. Nah, jadi kan jelas nih garisnya ke sini, sini ya kan? Bahasa Jepang ke bawah, bahasa Indonesia ke bawah, tik bawah dan seterusnya. Oke, namanya biarkan aja. Oke, nah supaya bagus kita bold. Ya, kita pertebal biar nampak cantik. Oke. Nah, mudah dipahami ya. Nah, seperti itu dia cara ini agak kita bold ya. Oke. Nah, untuk yang bawah juga begitu. Nah, tinggal di select aja, kemudian di bagian font di sini, home ya, font, pilih all border. Nanti dia akan muncul semua tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kalau nggak muat, mungkin jumlahnya Pak saya mau besar dikit. Tengok jumlah ini ya ada di mana? Saya besar lagi ya. Nah, biar enak. Nah, jumlah ini ada di mana? Ada di sel kolom G. Nah, kolom G-nya berarti yang dibesarkan. Oke, saya mau jumlah semuanya Pak, pembulatannya. Nah, berarti select aja 44 ya, GHIJ. Ubah jadi kolom width ya. Tadi kan angkanya 5 ya. Kita buatlah jadi 7 biar agak besar dikit ya. Atau kebesaran dibuat menjadi 5 aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, nah untuk menentukan jumlah dari si Tika. Nah, jumlah menggunakan apa? Fungsi sum, ya kan? Nah, jangan lupa setiap membuat satu fungsi atau satu rumusan diawali dengan apa? Sama dengan. Itu pasti dan wajib. Ya, sama dengan. Nah, bisa diketik seperti ini, sama dengan sum, ya, kemudian buka kurung. Kita lihat, ya kita kan mau menentukan si Tika ini nilai bahasa Mandarinnya sampai nilai matematikanya, ya kan? Nah, nilai bahasa Mandarin ada di mana? Di sel mana? Di sel B2, ingat ya. Nah, B2. Nah, kita mau jumlahkan sampai mana? Sampai nilai matematikanya. Nilai matematika ada di mana? Lihat lurusnya F2. Berarti nilai B2 sampai F2. Oke. Nah, lihat secara otomatis dia akan diseleksi biru ya, secara otomatis. Nah, berarti itu udah benar karena itulah area yang mau kita sumkan, ya kan? Nah, tutup kurung, enter. Nah, maka ini hasil dari jumlah total nilai si Tika. Oke, paham ya? Nah, bisa juga fungsi atau penulisannya bisa juga seperti ini, sama dengan sum ya. Kalau kita nggak tahu ini nilai si Tono ini, nilai bahasa Mandarin si Tono ini ada di mana, klik aja, klik, otomatis akan muncul B3-nya di sini. Oke, nah langsung aja B3 sampai mana? Ya, kalau muncul begini, hapus saja, nggak ada masalah. Ya, titik 2 sampai mana? Sampai nilai matematika si Tono. Matematika si Tono ada di mana? Di F3. Klik aja F3-nya. Nah, otomatis B3 sampai F3 terseleksi. Oke, silakan ditutup kurung, enter. Oke, dapat juga 410. Ya kan? Nah, kemudian nilai si Tari. Ya, nilai si Tari. Nah, bisa juga penulisannya seperti ini, sama dengan sum. Ya, kalau masih pendek, ya pendeknya gampang. Ini 5 ya. Tinggal select aja. Ya, dari bahasa Mandarin sampai matematika, otomatis langsung B4 sampai F4. Tutup kurung, enter. Nah, kalau diselect seperti ini mungkin karena sedikit ya, karena nilainya cuman 5. Jadi enak kita menseleksinya. Kalau dia sampai ujung, kali itu ada banyak sekali itemnya. Mungkin kalian bekerja di kantor perusahaan mana, mungkin bekerja di kantor kependudukan. Kan banyak sekali data kependudukan. Nggak mungkin kita select terus sampai ujung, ya kan? Nah, pasti kita harus tahu dulu sel mana sampai sel mana. Nah, penulisannya bisa seperti itu. Oke? Begitu cara mencari jumlah, jangan salah
wajib dipahami, ini hukumnya wajib. Oke. Nah, untuk sel H ini sebenarnya Bapak nggak mau buat pembulatan. Saya mau buat dulu rata-rata di sini. Oke. Nah, caranya gimana untuk menyisipkan satu sel ya di tengah-tengah? Nah, pertama kita select dulu kolomnya. Kita mau taruh di mana? Kita kan mau taruh di sini. Nah, tinggal klik kanan, pilih insert. Nah, nanti akan muncul satu kolom baru ya. Nah, di kolom ini ya kita mau buat satu teks miring di sini, tinggal klik aja di sini. Ya kan? Nah, kita buat di sini rata-rata. Tuh, Pak, tulisnya kok rata? Nggak miring, slow aja, enter aja. Nah, otomatis dia ngikuti kawan-kawan yang ada di kanan kiri. Oke, paham ya? Nah, untuk mencari rata-rata itu seperti apa? Nah, sama dengan ya pakai fungsi average, rata-rata average. Average itu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris, kata dalam bahasa Inggris yang terjemahkan kalau bahasa Indonesia artinya nilai rata-rata. Nah, sama dengan average. Ya, average seperti ini. Nah, dia tanya number 1, mana angkanya yang mau di-average-kan? Nah, bisa juga seperti tadi, seleksi ya. Select atau diketik ya, dari mana? Dari nilai mana? Dari nilai bahasa Mandarin Sitika. Bahasa Mandarin Sitika ada di mana? Di B2. Sampai mana nilai matematika Sitika? F2. Oke, sama seperti tadi, enter. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, bisa juga sama dengan average, diseleksi full ya sampai sini bisa. Oke, sama dengan average, seleksi seperti tadi bisa, nggak ada masalah. Tergantung kita enaknya di mana. Oke, perhatikan, Pak, kalau misalnya udah didapat rata-ratanya, bisa nggak ini nilainya dirubah? Berubah nggak dia? Tentu saja bisa. Nah, kita tes dulu. Nah, misalnya nilai 85 seperti ini mau berubah jadi 86. Nah, bisa dilihat ya, dia akan berubah sendiri. Oke, nah misalnya seperti ini. Ya, 97 ini pengen berubah menjadi 89. Ya, nah berubah ya. Ya kan? Atau ini nilainya 71. Nah, berubah menjadi 75,2. Nah, artinya kalau kita udah masukkan rumus di sini, maka kalau kita ubah nilai-nilainya yang tersangkut di rumus tadi, dia otomatis juga akan berubah. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Nah, tadi membuat jumlah udah pandai dengan fungsi sum, membuat rata-rata udah juga bisa dengan fungsi average. Sekarang kita lakukan fungsi pembulatan. Ya, kita lihat caranya pakai apa sih untuk membuat pembulatan. Nah, kita langsung aja sama dengan ya, pastikan untuk membuat suatu rumus atau formula diawali dengan sama dengan. Ya, sama dengan pakai fungsi apa? Untuk pembulatan ya, pakai fungsi round. Oke. Nah, pakai fungsi round. Tapi kalau misalnya kita ketik round di sini, ya di sini ada 4. Iya kan? Nah, tapi di beberapa komputer atau di komputer lab dia ada 3. Ada round, round down, sama round up. Oke. Nah, seperti apa sih satu-satu perbedaan dari round, round down, dan round up? Kita lihat. Ya, kita akan menggunakan fungsi yang pertama round. Nah, round ini ya, prosesnya seperti ini. Kalau nilainya, ya ini tadi roundnya, Bapak jelaskan di sini. Saya kecilkan dulu ya. Ya, kalau dia round itu batasnya ya, kalau misalnya dia di atas 0,5 maka dia naik. Oke, kalau di bawah 0,5 maka dia turun. Oke, jadi batasnya adalah 0,5 ya, atau lebih besar atau sama dengan 0,5 ya. Jadi misalnya ada nilainya 70,8. Nah, 0,8 itu kan udah di atas 0,5 kan, maka dia dihitung naik jadi 71 nilainya. Nah, seperti apa? Yuk kita langsung tes. Nah, pembulatan sama dengan round ya. Ketika kita ketik round dan kita ketik buka kurungnya, nah di bawahnya ini akan muncul satu bantuan. Nah, bantuan seperti apa bisa dilihat.
Nah, dia akan muncul satu teks bercetak tebal seperti ini. Ya, tulisnya number. Number itu artinya angka. Nah, dia tanya, mana angkanya nih yang mau di roundkan? Mana angkanya yang mau dibulatkan? Nah, di mana letaknya? Ya, kita membulatkan nilai rata-rata tadi. Nah, nilai rata-rata si Tika ada di mana? Di H2. Ingat ya, di H2. Nah, kalau malas nyari nilainya, malas nentukan di mana selnya, klik aja. Nah, otomatis muncul H2. Oke. Nah, setelah number bisa dilihat di sini ada titik koma atau koma. Nah, kebetulan di komputer Bapak ada titik koma. Nah, lihat di komputer kalian apakah koma atau titik koma. Kalau dia koma, tulis koma. Kalau titik koma, tulis titik koma. Ya, ini bisa saja terjadi, bisa saja berbeda, tergantung regional setting kalian. Nah, bisa dilihat regional setting itu ada di control panel. Ya, kalau regional settingnya Indonesia dia pakai titik koma, kalau regional settingnya Inggris atau USA pakai koma. Oke. Nah, 6 digit. Sekarang setelah kita masukkan numbernya tadi, dia tanya mana ini yang mau di roundkan. Kita pilihlah nilai si Tika tadi rata-ratanya. Kemudian kasih titik koma karena di komputer Bapak ada titik koma. Nah, sekarang dia tanya 6 digit. 6 digit ini adalah berapa angka di belakang koma. Nah, karena kita mau bulatkan, jadi dia nggak ada angkanya nanti. Oke. Nah, kalau kita buat angka 1, maka dia akan muncul satu angka di belakang koma yang dibulatkan. Nah, karena kita nggak mau ada angka di belakang koma, maka kita tulis 0. Ya, 0 supaya tidak ada angka di belakang koma. Oke. Nah, seperti nilai-nilai raport kalian kan nggak ada tuh. Ya, kalau raport sekarang kan nggak ada lagi koma-komanya kan. Jadi langsung nilai yang bulat. Oke. Nah, saya tutup kurung. Oke, nah bisa dilihat ya, fungsi round ini tadi bisa dilihat acuannya tuh 0,5. Kalau dia lebih dari setengah, sisanya dinaikkan ke atas. Kalau dia di bawah 0,5 diturunkan. Oke. Nah, jadi 82,8 karena 0,8-nya ini di atas 0,5, maka dia dibulatkan menjadi 83. Oke. Nah, bisa ya? Paham ya? Oke. Nah, kita lihat yang ke bawah. Di Excel punya fungsi autofill, artinya atau copy cell. Jadi kita bisa mengcopy sel lain dengan rumusan yang sama. Contoh misalnya seperti ini. Untuk di bawah ini kita kan mau buat sel yang sama juga. Membuat sama dengan round, langsung di H3 kan gitu. Sama seperti ini kan. Bawah H2, di bawahnya H3. Nah, kita bisa tinggal langsung tarik aja. Bisa dilihat di sudut sini. Ya, ini ada titik hijau seperti ini. Nah, arahkan kursornya kemari sampai dia berubah menjadi plus hitam tebal seperti ini. Nah, tinggal tarik ke bawah. Oke, selesai. Ya kan? Nah, bisa dilihat ya. Ini udah otomatis. Nah, H3 di sini H4 ya, itu secara otomatis. Nah, sebenarnya kalian bisa juga tadi terapkan di jumlah tadi, tinggal tarik. Nah, cuman karena kita mau lebih detail ya, biar buat satu persatu aja. Oke. Nah, pembulatan itu seperti itu. Nah, bisa dilihat 82,8 menjadi 83 karena 0,8 ini di atas 0,5 kan. Nah, beda dengan 75,2 karena masih 0,2 maka belum sampai 0,5 maka dibulatkan ke bawah. Oke, paham ya? Nah, Bapak yakin kalian sudah paham. Kita lanjut ke pembulatan ke atas sama dengan round up ya. Nah, namanya juga up. Up itu artinya atas, ya kan? Nah, setelah kita ketik sama dengan round up buka kurung, dia langsung tanya, mana nih nilai yang mau angka yang mau di round up kan? Nah, tentu saja kita arahkan ke nilai rata-rata, karena nilai rata-rata yang mau di round up. Nah, sama dengan, bisa dilihat 6 digitnya tetap kita buat 0 aja, supaya kita dapat nilai bulat, nggak ada koma-komanya. Tutup kurung, enter. Nah, bisa dilihat nilainya 83 ya, karena di round up kan. Jadi berapapun komanya tetap dinaikkan satu level. 82,8 menjadi 83. Nah, kering bawah ini karena nggak ada komanya dia tetap. Oke, nah tinggal tarik lagi kita lihat ke bawah. Nah, bisa dilihat 75,2. Jadi walaupun dia nggak sampai 0,5 tetap dinaikkan karena kita pakai fungsi round up. Jadi berapapun komanya dinaikkan satu. Nah, beda dengan ini ya, karena dia 82 bulat maka naiklah dia menjadi 82 tetap. Nah, kalau dia masih ada komanya, walaupun 0,00001 tetap dinaikkan ke atas
satu level menjadi 76. Oke, paham ya fungsi round up. Nah, kita masuk ke yang terakhir, ada pembulatan bawah. Jadi sama dengan round down. Oke, bisa dilihat ya round down ya. Ini mungkin Bapak pindahkan aja. Ya, cara pindahkan bisa lihat, di select aja, kemudian arahkan ke salah satu sisi warna hijaunya sampai dia berubah menjadi kursornya berubah menjadi panah kanan kiri atas bawah tipis seperti ini. Nah, tinggal pindahkan aja. Sinilah misalnya supaya nggak mengganggu dia. Oke. Oke ya, nanti saya hapus aja lah ya kan, kalian kan udah tahu. Nah, ya pembulatan bawah sekarang menggunakan fungsi round down. Ya, bisa dilihat round down itu pembulatan ke bawah, namanya juga down artinya bawah ya. Nah, dia tanya mana numbernya yang mau di round down kan. Tentu saja langsung kita arahkan ke rata-ratanya. Nah, kemudian titik koma, karena punya Bapak komputer titik koma, kalau punya kalian koma, pilih titik koma. 6 digitnya kita buat 0 supaya tidak ada angka di belakang koma ya. Tutup kurung, enter. Nah, bisa dilihat ya, kan dia 82 dibulatkan ke bawah, tetap 82. Ya walaupun dia koma 8. Nah, kita tarik ke bawah, copy cell. Nah, bisa dilihat ya, berapapun komanya ya, mau itu koma walaupun dia 82,9999 tetap dia 82, nggak akan menjadi 83 karena dia apa? Karena dia dibulatkan ke bawah. Oke? Paham ya? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah. Oke. Nah, silahkan dipahami. Kalau masih belum paham, silahkan diulang videonya. Supaya apa? Karena nanti ketika masuk ke lab, kita akan langsung praktek. Ya, langsung praktek. Nggak ada lagi Bapak jelaskan. Jadi langsung kalian buat seperti ini, langsung dipraktekkan sesuai apa yang kalian pelajari di video ini. Oke? Nah, jadi hari ini kita udah tahu bagaimana membuat teks miring, ya kan? Nah, bagaimana membuat ini border tadi, ya, bagaimana membuat jumlah, membuat rata-rata, dan pembulatan atas dan bawah. Oke? Nah, ada banyak sekali pelajaran yang bisa dipelajari pada pagi ini ya. Nah, oke, terima kasih telah bergabung di sini. Sampai jumpa minggu depan ya dengan tutorial yang baru, dan sampai jumpa bulan depan di lab kita. Oke. Nah, bagi yang belum ketemu tatap muka di minggu ini ya, atau di bulan ini, minggu depan kita masuk ke lab. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.